Pernah merasa sulit untuk berhenti overthinking atau secara otomatis selalu mengatakan tidak pada permintaan orang lain? Ternyata, hal ini berkaitan erat dengan sistem cingulate di otak kita. Dalam video ini, saya akan tunjukkan cara sederhana seperti menarik napas dalam-dalam, menulis pikiran yang mengganggu di kertas, hingga berdiskusi dengan mentor untuk membantu Anda keluar dari kebiasaan pikiran negatif yang terus berulang. Teknik ini sudah terbukti ilmiah dan ampuh, membantu banyak orang merasa lebih tenang dan terkontrol. Tonton sampai habis, dan jangan lupa klik di deskripsi untuk mendapatkan e-book gratis tentang teknik mengelola pikiran dan stres sehari-hari, serta subscribe channel ini, supaya Anda selalu mendapatkan tips-tips life hack berbasis neuroscience lainnya. Seperti yang disebutkan, banyak orang cingulate memiliki kecenderungan otomatis untuk mengatakan tidak, lawan kecenderungan tersebut. Sebelum menjawab pertanyaan atau menanggapi permintaan dengan cara yang negatif, tarik napas dan pikirkan terlebih dahulu apakah sebaiknya mengatakan tidak atau tidak. Seringkali membantu untuk menarik napas dalam-dalam, menahannya selama 3 detik, lalu mengembuskannya selama 5 detik, hanya untuk mendapatkan waktu tambahan sebelum menanggapi. Misalnya, jika pasangan Anda meminta Anda untuk tidur dan bercinta, tarik napas dalam-dalam sebelum menjawab bahwa Anda lelah, sakit, terlalu sibuk, atau tidak berminat. Gunakan waktu selama menarik napas dalam-dalam untuk bertanya pada diri sendiri apakah Anda benar-benar ingin menolak pasangan Anda. Apakah demi kepentingan terbaik Anda untuk mengatakan tidak dan terus melakukan apa yang Anda lakukan, atau demi kepentingan terbaik Anda untuk dekat dengan pasangan Anda? Luangkan waktu yang cukup untuk bertanya pada diri sendiri, apakah mengatakan tidak adalah hal yang benar-benar ingin Anda katakan. Ketika Anda buntu pada suatu pemikiran, menuliskannya seringkali membantu. Menuliskannya membantu mengeluarkannya dari pikiran Anda. Melihat sebuah pikiran di atas kertas membuatnya lebih mudah untuk ditangani dengan cara yang rasional. Ketika pikiran yang berulang-ulang menyebabkan masalah tidur, simpanlah pulpen dan kertas di dekat tempat tidur Anda untuk menuliskannya. Setelah Anda menuliskan pikiran yang tersangkut, buatlah daftar hal-hal yang dapat Anda lakukan dan hal-hal yang tidak dapat Anda lakukan. Misalnya, jika Anda khawatir tentang suatu situasi di tempat kerja, seperti apakah Anda akan mendapat promosi, lakukan hal berikut 1. Tuliskan pemikirannya. Saya khawatir apakah saya akan mendapat promosi di tempat kerja atau tidak. Buatlah daftar hal-hal yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi kekhawatiran tersebut. Saya dapat melakukan pekerjaan sebaik mungkin di tempat kerja. Saya akan terus menjadi orang yang dapat diandalkan, pekerja keras, dan kreatif. Saya akan memastikan bos tahu bahwa saya menginginkan promosi tersebut. Dengan cara yang percaya diri, tidak sombong, saya akan memastikan bos mengetahui kontribusi saya terhadap perusahaan. Buatlah daftar hal-hal yang tidak dapat Anda lakukan terkait kekhawatiran tersebut. Saya tidak bisa membuat keputusan untuk bos. Saya tidak menginginkan promosi itu lebih dari yang saya inginkan. Saya tidak bisa mengharapkan promosi itu terjadi. Kekhawatiran tidak akan membantu. Saya tidak dapat mewujudkan promosi tersebut, meskipun saya memiliki pengaruh besar pada proses tersebut melalui sikap dan kinerja saya. Gunakan latihan sederhana ini untuk melepaskan pikiran-pikiran yang membuat Anda terjaga di malam hari dan merasa tegang. Bila semua upaya Anda untuk menyingkirkan pikiran yang berulang tidak berhasil, seringkali ada baiknya untuk meminta nasihat orang lain. Menemukan seseorang untuk mendiskusikan kekhawatiran, ketakutan, atau perilaku berulang bisa sangat membantu. Seringkali, sekadar berbicara tentang perasaan mandek akan membuka pilihan-pilihan baru. Selama bertahun-tahun, saya telah menggunakan mentor untuk membantu saya mengatasi beberapa masalah yang harus saya hadapi. Yang lain dapat menjadi papan suara, membantu Anda melihat pilihan dan menawarkan pemeriksaan realitas. Beberapa tahun setelah saya mulai melakukan studi SPECT pada pasien saya diserang secara profesional oleh beberapa peneliti di bidang tersebut.
Saya telah mengirim surat kepada beberapa dari mereka, meminta bantuan dan kerjasama mereka. Tidak ada tanggapan. Saya sangat gembira dengan manfaat klinis SPEC dalam praktik klinis sehari-hari, dan saya ingin berbagi kegembiraan dan pengetahuan baru saya dengan orang lain. Serangan terhadap pekerjaan saya menyebabkan saya sangat cemas dan tidak bisa tidur. Ingat, saya memiliki hiperaktivitas ganglia basal kanan, dan saya memiliki kecenderungan kuat untuk menghindari konflik dan konfrontasi. Saya meminta saran dari seorang teman dekat yang telah melihat perkembangan pekerjaan saya, dan yang telah merujuk banyak pasien yang telah merasakan manfaat dari teknologi ini. Ketika saya menceritakan kepadanya tentang serangan terhadap pekerjaan saya, ia tersenyum. Dia heran mengapa saya mengharapkan sesuatu yang berbeda. Dia berkata, orang-orang yang mengatakan hal-hal yang berbeda dari norma biasanya dibakar di tiang pancang. Semakin kontroversial, semakin besar keberanian Anda dalam komunitas yang mapan. Ketika dia berkata, apalagi yang Anda harapkan? Itu menunjukkan cara baru untuk menafsirkan apa yang telah terjadi. Saya dapat melihat perilaku para peneliti lain ini secara berbeda. Faktanya, salah satu pencela paling vokal dari pekerjaan saya sendiri menerbitkan temuan penelitian setahun kemudian yang mengonfirmasi apa yang telah saya lihat secara klinis. The key bilder dengan proses keluar terspusin.